Jumpa kembali dengan saya Andio, Mitra Ciarah Iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Saudara-saudara yang berkehendak baik, mulai hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan doa Bapa kami, atau tepatnya tentang doa. Dan khusus untuk perjalanan ziarah kali ini kita akan merenungkan doa Bapa kami dan butir-butir di dalamnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini merenungkan bagaimana kami dan Engkau menyediakan ruang bagi kami, jembatan bagi kami untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih Bapa untuk kesempatan dan izin yang daripadamu untuk berelasi dengan Engkau sebagai Sang Pencipta yang Maha Baik. Kiranya melalui renungan ini kami semakin mengenal Engkau dan kehendak-Nya. Terima kasih, terpujilah namamu. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita menengok selayang pandang doa Bapa kami, baik konteksnya, strukturnya, dan isinya. Baru sesudah itu kita akan menggali mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Oke, soal doa Bapa kami tidak dapat dipungkiri saudara-saudara bahwa inilah doa yang sangat populer di kalangan orang Kristen. Dan semua orang Kristen pasti mengenal doa ini, bahkan sering memanjatkan doa ini. Super sekali. Di dalam sejarah gereja di Indonesia, doa ini dipakai untuk bermacam-macam kebutuhan. Setiap orang Kristen baru dibaptis, dulu itu harus bisa hafal dan melafal doa ini. Apalagi mereka yang sudah mau baptis harus hafal di luar kepala. Bahkan pernah dijadikan mantra, dalam tanda kutip mantranya. Ada yang sakit, kena sakit penyakit, didoakan dengan doa ini. Saya sendiri pernah melihat, mendengar, mengikuti sebuah KKR di mana ada seorang wanita yang mengandung, itu sudah sampai bulannya sang jabang bayi belum keluar. Lalu pelayan KKR ini menyuruh doa Bapa kami, sampai setiap kali mengucapkan doa Bapa kami sampai 1000 kali. Pendek kata saudara-saudara, doa ini sangat terkenal dan sangat-sangat biasa di kalangan orang-orang Kristen. Oleh karena itu maka perlu juga untuk kita memahami kedalamannya. Tidak jarang di dalam gereja juga setiap doa syafaat, ada gereja yang membiasakan diri untuk mengakhiri doa syafaatnya dengan doa Bapa kami. Meskipun kita sesungguhnya tahu bahwa doa Bapa kami juga sesungguhnya adalah doa syafaat. Dan anehnya lagi, doa Bapa kami dalam doa syafaat kerap kali dipakai untuk menunjukkan sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan menjadi doa itu sendiri. Bahkan hanya untuk menjelaskan identitas Yesus siapa dan Yesus yang mana itu. Itu Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Karena biasanya kalau kita mendengar atau mengikuti doa syafaat di gereja-gereja yang membiasakan diri mengakhiri doa Bapa kami, maka formula kata yang seringkali dipakai adalah doa ini, yaitu doa syafaat itu
kami alaskan, kami dasarkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, bla 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 bla, Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Bahkan pernah saya sendiri ya, meskipun liturgi kebaktian sudah selesai dijalani, tetapi karena doa Bapa kami itu belum dipanjatkan, setelah di akhir kebaktian itu, majelis jemaat maju ke depan dan mari kita menaikkan doa Bapa kami. Jadi kita lihat begitu supernya doa Bapa kami, begitu sentralnya, bahkan sampai kadang-kadang disalah mengerti. Sekarang saudara-saudara, mari kita lihat tempat doa Bapa kami di dalam Alkitab. Doa Bapa kami bisa kita temui dan kita baca di 2 Injil, yaitu Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan berikutnya, kemudian Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Tetapi meskipun sama-sama doa Bapa kami, tetapi susunannya tidak sama persis. Nah, kalau dilihat dari konteksnya, lahirnya doa Bapa kami dalam Matius juga tidak sama dengan kelahirannya di dalam Lukas. Dalam Injil Matius, Yesus mengucapkan doa Bapa kami itu di dalam rangkaian khotbah di atas bukit. Sedangkan di dalam Lukas, Yesus mengajarkan doa Bapa kami atas permintaan murid-muridnya. Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Itu di dalam Lukas 11 ayat 1 dan 2. Jadi atas permintaan murid-muridnya, kalau di Lukas. Bukan saja konteks yang berbeda, tetapi juga jumlah permohonan. Ada perbedaan jumlah permohonan. Di dalam Matius ada 4 permohonan, sedangkan Lukas ada 7 permohonan. Nah, kalau kita perhatikan, ada perbedaan teks antara Matius dan Lukas. Lalu pertanyaan diskusi yang sering diajukan adalah, mana yang asli? Matius kah atau Lukas? Banyak saudara-saudara sudah diskusi para pakar kitab suci. Ada yang mengatakan Matius, ada juga yang menyebut Lukas. Dengan sejumlah argumen yang dibangun masing-masing untuk membela pendapatnya. Nah, kita tidak akan ikut terlibat dalam diskusi para pakar itu. Karena bagi kita yang penting, bagi saya paling tidak, yang penting adalah apakah itu bermakna bagi pertumbuhan iman kita. Kalau para ahli memang tempatnya berteori, berdebat, berargumen, dan itu ranah mereka. Karena tanpa perdebatan, teologi akan menjadi stagnan, menjadi beku dan baku. Tetapi kita tidak akan terpengaruh ya dengan suasana dialog teologis yang semacam itu. Nah, bagi saya sendiri, saudara-saudara, itulah sesungguhnya yang dimaksudkan Tuhan, bahwa doa itu tidak dibakukan karena akan menjadi beku, bahkan menjadi dingin. Jadi biarkan saja dua-duanya, baik Matius maupun Lukas. Kalau toh berbeda, ya tidak apa-apa. Yang penting doa itu tidak menjadi mantra yang cuma diulang-ulang tanpa hati. Nah, bagi saya poin pentingnya ada di sini. Nah, mari kita perhatikan, kita renungkan
pada Matius 6 ayat yang ke-9 yang menjadi perjalanan ziarah kita kali ini. Bapa kami yang di sorga. Saudara-saudara, doa Bapa kami dibuka dengan sapaan Bapa. Sebutan yang sangat akrab, sangat intim, dan sangat mendalam, serta sangat istimewa. Nah, apanya yang istimewa? Orang kafir sebelum Musa pun biasa menyapa penguasa itu dengan sebutan Bapa. Apa istimewanya? Orang Yahudi pun tidak asing dengan sebutan Bapa. Di dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami." Biasa dan sudah dikenal di dunia pagan, bahkan di dunia Yudaisme. Tetapi sewaktu menjadi sapaan Yesus, memang maknanya menjadi sungguh mendalam. Sebagai orang Yahudi, saudara-saudara, Yesus itu berbicara dalam bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kata Bapa yang diucapkan Yesus dalam bahasa Aram ini dibukukan dalam bahasa yang tidak dipergunakan sehari-hari oleh Yesus. Karena Aba itu adalah bahasa Aram. Nah, ini yang perlu menjadi catatan bagi kita. Semua pakar ahli Alkitab sepakat bahwa Yesus menyapa Allah itu dengan Aba, Bapa. Artinya papa, papi, dedi. Seperti yang dilakukannya di Taman Getsemani. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Markus 14 ayat 36. Di dalam ungkapan doa ini ada relasi yang sangat intim dan mendalam. Hanya anak yang begitu yakin bisa menyapa Allah sebagai Bapa. Dia mengenal Allah sedalam-dalamnya, mengenal rencananya, visi dan misinya, mengapa dan untuk apa Ia datang ke dalam dunia ini. Dan yang lebih menggembirakan lagi, Yesus kemudian menyuruh murid-muridnya, gerejanya, kita semua, untuk menyapa Allah dengan sebutan Bapa juga. Artinya apa? Itu artinya bahwa kita diikutkan di dalam kedudukan istimewa sebagai anak Allah, serta memberikan mereka kuasa berbicara dengan Allah secara akrab dan penuh kepercayaan. Boleh mendatangi Allah, bisa mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, seperti layaknya seorang anak mendekat pada sang ayah. Yang awalnya Allah itu berada dalam dunia transenden, dunia seberang sana dengan segala kemahaannya itu. Kini oleh dan di dalam Yesus, Allah yang transenden, maha besar, maha tinggi, maha kuasa dan seterusnya itu, di seberang sana sekarang menjadi imanen, bahkan menjadi Immanuel, Allah yang beserta kita, bahkan Allah di dalam kita. Jadi ada perubahan pola dan kualitas di dalam relasi Allah dengan manusia. Pada Matius 18 ayat yang ketiga, Yesus berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Bayangkan, kita tidak bisa masuk ke dalam sorga, kata Yesus,
kalau kita tidak menjadi seperti anak kecil yang bukan saja menyapa Allah dengan sapaan ya Aba ya Bapa, tetapi juga seperti seorang anak yang mengimani bahwa hidupnya bergantung sepenuh-penuhnya kepada Bapa. Dan hanya anak yang dapat menyapa bapaknya dengan sebutan papa, papi, dedi. Hanya orang percaya kepada Kristuslah yang sepenuh-penuhnya percaya kepada Allah dapat menyapa Allah secara intim dan hormat. Dan ini saudara-saudara istimewanya sebutan Aba, Bapa. Bagi Yesus, Allah itu adalah Bapa. Dan sebutan ini adalah ciri utama di dalam pemberitaan Yesus tentang siapakah Tuhan Allah itu. Tetapi kita diingatkan juga bahwa papi, dedi kita yang begitu dekat dengan kita ini, si Aba ini adalah Allah. Tempatnya di sorga, kita di bumi. Oleh karena itu meskipun kita diberi anugerah istimewa, kedekatan relasi, ternyata juga kita tidak boleh sembarangan dan serampangan dengan Tuhan. Karena dekat kemudian gembelengan, tentu bukan ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena Bapa yang dekat itu tempatnya di sorga, artinya dalam kemuliaan dan kebesaran. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dan menyapa Allah sebagai Bapa kita, maka kita sedang mengalamatkan doa kita kepada Bapa kami yang sama seperti Bapa kita di dunia, yaitu asal diri kita, yang mengayomi, melindungi, menyediakan makanan bagi kita. Tetapi sekaligus Bapa kami ini beda secara kualitas. Dia adalah asal segala sesuatu, sumber segala kehidupan, asal dan tujuan hidup kita. Sangkan paraning dumadi. Oleh karena itu meskipun dia dekat di dalam jarak, tetapi jauh di dalam mutu. Bisa akrab tetapi bukan selengean dengan Tuhan. Karena kita ini di bumi, Bapa di surga. Dan yang jelas doa itu bukan mantra dan tidak boleh dijadikan mantra. Tidak ada yang magis di dalam doa. Karena itu doa Bapa kami harus diperlakukan sebagai Bapa surgawi, bukan sebagai yang bau rekso yang bisa dikuasai oleh rumus-rumus doa. Sampai di sini kita akan lanjutkan perjalanan ziarah kita untuk butir-butir doa Bapa kami berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.